Shalom teman-teman, tanpa berlama-lama, sebab yang lama belum tentu setia. Saya Clarita Priscilia Saragi akan menyampaikan materi mengenai bagaimana berjalan di dalam roh. Setiap orang dapat mengalami kehidupan yang berhasil dan berkelimpahan, bertujuan dan berarti. Hal ini sesuai dengan janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan selama Yesus berada di bumi. Dan ketika kita meminta di dalam nama anak Yesus, di dalam nama Yesus, dan ketika kita meminta di dalam nama Yesus Kristus, dan kita mengetahui bahwa itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Yesus Kristus akan melakukannya di dalam kita. Kehidupan Kristen memunculkan suatu paradoks. Ya, paradoks ini adalah kondisi di mana suatu hal itu bertolak belakang. Ya, satu sisi kehidupan Kristen itu dikatakan begitu sederhana, tapi ketika kita menjalaninya, kita menyadari di sisi lain ternyata kehidupan Kristen itu begitu sulit. Tapi untuk dapat melakukan atau melalui hal ini, ada rahasia di dalam kehidupan Kristen. Ya, rahasianya berjalan dalam roh dan biarkan Tuhan bekerja. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Iya, Petrus dan Yohanes yang merupakan murid Yesus yang adalah orang-orang yang disebutkan di sini tidak terpelajar, tapi mereka berani menyampaikan atau menyaksikan iman mereka yang mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita manusia yang dikasihi oleh Allah. Orang Kristen juga mempunyai persoalan atau beban hidup. Jadi sebagai orang Kristen belum tentu kita terlepas dari persoalan atau beban hidup ya teman-teman. Tetapi kita memiliki pilihan atau langkah yang benar yang harus kita lakukan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, ada contoh ilustrasi seperti ini teman-teman. Seorang petani yang sedang berjalan mengangkat atau memikul sendiri hasil panennya, sedangkan tangan kanan dan kirinya dipenuhi oleh alat-alat pertanian yang dibawanya juga. Kemudian ada seorang pria yang membawa pickup mengajak petani tadi untuk naik ke dalam pickup ini karena melihat beban yang diangkat oleh seorang petani ini sangat berat. Si petani tadi naik ke atas pickup, tapi yang anehnya, si petani tadi tetap mengangkat atau memikul beban atau hasil panen tadi dan tidak meletakkannya di pickup itu. Jadi dia tetap memikul hasil panennya yang dibawanya tadi. Mari kita coba melihat diri kita teman-teman. Ketika kita memiliki persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, kita memikul beban itu sendiri atau kita mengambil pilihan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kemudian di Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, bukan diri kita lagi yang hidup. Dan kemudian di Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi mari kita mengambil langkah yang benar untuk menyerahkan segala permasalahan, persoalan yang hidup kita alami sekarang kepada Tuhan. Pengajaran Tuhan itu sederhana dan mudah dimengerti. Inilah mengapa pentingnya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan buta secara rohani. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk dapat terus mengalami kehidupan yang berkelimpahan, kita dapat melakukan pernapasan rohani.
Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tapi ada begitu banyak orang ya teman-teman yang tidak mengalami, bahkan kita sendiri tidak menikmati kehidupan yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Walaupun kita telah menerima Kristus, tapi ketika kita tidak menggunakan kuasa Kristus itu di dalam kehidupan kita, melainkan kita hanya menggunakan perasaan kita sendiri, maka kita tidak dapat mengalami atau merasakan kehidupan yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Melalui pernapasan rohani, atau sama dengan tapi ada solusi untuk kita dapat mengalami atau merasakan kehidupan yang berkelimpahan ini. Ya, di sini ada pernapasan rohani. Pernapasan rohani ini sama dengan halnya kita bernafas secara jasmani. Ada dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu mengeluarkan nafas, kemudian yang kedua menarik nafas. Yang pertama mengeluarkan nafas atau mengakui dosa-dosa. Dalam mengakui dosa-dosa ini ada 3 hal yang tercakup di dalamnya teman-teman. Yang pertama itu setuju dengan Allah. Dosa kita adalah salah. Yang kedua, bersyukur karena Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, bertobat. Kita harus ada tindakan nyata, yaitu mengubah sifat dan perilaku kita melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Hal yang kedua, yaitu menarik nafas, atau menerima kepenuhan Roh Allah dengan iman berdasarkan yang pertama, perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 mengatakan kita harus dipenuhi oleh Roh. Yang kedua, janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 bahwa Tuhan berjanji ketika kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, maka Yesus akan menjawab doa-doa kita. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen secara rohani, tapi kita tidak percaya pada janji-janji Allah, kita hidup menjadi Kristen yang bertabiat duniawi. Ketika kita tidak percaya kepada janji-janji Allah ini, itu termasuk ke dalam dosa, dan kita tidak boleh menyimpan dosa dalam hati kita. Kita tidak boleh menyimpan dosa di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Roh Kudus kritis dan progresif. Kritis yang dimaksud di sini ketika kita menerima Kristus dengan iman, dan progresif kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan bukan hanya bertumbuh, tentunya kita sebagai Kristen rohani harus mengalami proses berbuah, atau kita akan mencapai titik berbuah sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, bagaimana kita dapat berjalan di dalam Roh? Yang pertama, yakin sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, siap hadapi peperangan rohani. Yang ketiga, tahu hak sebagai anak Allah. Yang keempat, hidup dengan iman. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, yakin sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya ada satu kemungkinan di dalam kehidupan kita teman-teman, yang menguasai hati kita itu Kristus atau saya atau diri kita sendiri. Dipenuhi oleh Roh Kudus sama dengan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan sesuai dengan janjinya tadi, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, Yesus akan mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dipenuhi oleh Roh Kudus dengan iman sama seperti ketika kita menerima Kristus, bukan karena kita meminta Dia datang ke dalam kehidupan kita, tetapi Kristus yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Kita menerima Kristus, kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, sesuai dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16, kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam hati kita. Kita perlu meminta Dia memimpin kehidupan dan terus-menerus melakukan pernapasan rohani. Dan kita juga hidup tidak bergantung kepada perasaan kita sendiri. Yang kedua, siap hadapi peperangan rohani. Dalam firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Peperangan bukanlah kewajiban kita, tetapi kewajiban Tuhan. 3 hal yang selalu memerangi kita. Yang pertama itu dari dunia.
Jadi dunia ini menawarkan banyak hal ya teman-teman. Dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang mengasihi dunia tidak dapat dipakai oleh Tuhan dengan baik. Dalam 1 Yohanes 16 ayat 33b dikatakan bahwa Kristus telah mengalahkan dunia ini. Yang kedua, kedagingan. Ini adalah sifat-sifat atau dosa-dosa yang kita kerjakan di masa lalu. Keinginan-keinginan daging kita. Dan kedagingan ini merupakan peperangan yang berlangsung seumur hidup kita. Dan bagian dari kedagingan ini ada pencobaan. Pencobaan itu masih kesempatan ya teman-teman. Tapi ketika keinginan ditambah dengan tindakan, maka itu disebut dengan dosa. Jadi kalau masih tahap di pencobaan, kita belum melakukan dosa. Tetapi ketika keinginan ditambah dengan tindakan tadi, maka kita telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada solusinya, yaitu ketika kita terus menyerahkan diri kepada pimpinan roh. Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-6. Yang ketiga, si iblis. Ya, si iblis merupakan musuh besar yang selalu berusaha menghancurkan kita. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, benar ya teman-teman. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bahwa roh yang ada dalam kita atau Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan si iblis telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib oleh Yesus Kristus. Dan kita juga dapat mengenakan perisai rohani Allah untuk melindungi kita dari serangan iblis. Ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yang ketiga, tahu hak sebagai anak Allah. Ya, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengetahui hak-hak kita. Yang pertama itu, sediakan waktu bagi Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Yang kedua, perbuatan baik. Ya, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk menyelamatkan kita, tapi melalui perbuatan baik ini kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan perbuatan baik ini sama dengan akibat kehidupan iman kita. Yang ketiga, Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitannya hidup di dalam kita. Yang keempat, kita lemah dengan kekuatan kita, tetapi kita kuat di dalam Kristus. Yang kelima, menjadi saksi yang berbuah. Yang pertama, menjadi tanggung jawab kita yaitu mengikut Dia. Dan yang kedua, tanggung jawab Tuhan menjadikan kita penjala orang yang banyak mendatangkan hasil. Yang keenam, kuasa kebangkitan Kristus disediakan bagi kita untuk melaksanakan amanat agung. Yang keenam, kuasa kebangkitan Kristus disediakan bagi kita untuk melaksanakan amanat agung. Yang ketujuh, Kristus adalah segala sesuatu yang kita butuhkan karena kita disempurnakan di dalam Dia. Yang kedelapan, sumber kekayaan Allah menjadi bagian kita. Dan yang kesembilan, Tuhan tidak memaksa kita untuk mematuhinya. Ketika kita semakin banyak mengetahui sumber kekayaan dalam Kristus, kita akan semakin ingin melakukan kehendak Allah, karena dalam Kristus kita dapat melakukan segala sesuatu. Yang keempat, hidup dengan iman. Kita tidak hidup dengan perasaan yang berubah-ubah, tetapi kita hidup dengan iman. Dan objek iman kita itu tentunya ada pada Tuhan dan firman-Nya. Sesuai dengan janji Tuhan atau firman-Nya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, janganlah kita khawatir, tetapi marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kehidupan kita itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memelihara kita. Dan cara terbaik menyatakan iman kita tentunya bersyukur dalam segala hal. Setiap saat kita harus berjalan bersama Tuhan, percaya kepadanya dan mengucap syukur kepadanya atas setiap keadaan. Sebagai kesimpulan, yang pertama bagaimana kita dapat berjalan dalam roh? Yakin sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, siap hadapi peperangan rohani, tahu hak sebagai anak Allah, hidup dengan iman.
Selamat menapaki tiap-tiap langkah dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan mendengarkan materi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati teman-teman.